قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan kaum muslimin, sepertinya perang antara Ba'alawi dan orang-orang yang kontra dengan Ba'alawi, orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi, sepertinya memang tidak bisa dihindarkan kaum muslimin. Ada satu video terbaru dari channel Maisha Al-Fatih kaum muslimin, ya. Perang terbuka FPI Jakarta Selatan versus PWI LS Demak. Mereka ini ya nggak tahu kaum muslimin, ini yang mereka perjuangkan apa gitu loh kaum muslimin, nggak ngerti lah ya. Tapi mereka sibuk pengen perang. Ya, yang mereka perjuangkan bukan berjuang di jalan Allah ya, termasuk PWI LS ya, Laskar Sabilillah ya. Ya seharusnya mereka berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diperjuangkan oleh mereka ini ya sepertinya hanya rebutan lahan lah, rebutan mukibin sajalah kaum muslimin ya. Karena antara orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi dan juga Ba'alawi ya, isinya sama orang-orang pendongeng semua kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Maisha Al-Fatih nih kaum muslimin ya, seperti apa ya perang terbuka antara FPI Jaksel dan PWI LS Demak ya. Coba kita lihat videonya. Berawal dari video provokasinya Habib Rizik Syihab, teman-teman, yang mana di dalam videonya Habib Rizik Syihab ini menentang perang kepada ormas-ormas yang dia sebut sebagai ormas monyet, teman-teman. Yang mana ormas ini menurut Habib Rizik Syihab adalah ormas pembegal nasab, teman-teman. Yang mana, teman-teman, yang sama-sama kita ketahui bahwa di dalam ormas tersebut ada Kiai Haji Imaduddin yang membuat tesis secara ilmiah yang membatalkan nasab mereka. Jadi nasab mereka ini menurut tesis Kiai Imaduddin tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu teman-teman dipicu oleh pernyataan seorang Gus, teman-teman, Gus Fuad Pleret, yang menolak pengangkatan ataupun pengusulan dari seorang Habib yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Jadi teman-teman, Gus Fuad Pleret ini emosi dan menyatakan bahwa Habib tersebut adalah pengkhianat dan monyet. Dari sinilah teman-teman, Habib Rizik Syihab ini tidak terima dan membuat video tantangan terbuka, video tantangan untuk berperang, teman-teman. Dan sekarang teman-teman tidak main-main lagi, sampai ada tanggalnya, ditentukan tanggal dan tempatnya. Tuh kaum muslimin ya. Coba, apakah perjuangan mereka yang seperti itu bisa disebut mereka berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Coba. Ya cuma masalah cemen lah kaum muslimin, masalah nasab, masalah usulan orang yang diajukan supaya menjadi pahlawan nasional kemudian nggak disetujui. Kok sampai ada seruan-seruan berperang? Untuk apa kaum muslimin? Untuk apa? Ya. Sudah jelas-jelas nasab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan ada gunanya. Nggak akan ada gunanya. Nggak akan ada gunanya nanti mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, saya anaknya fulan, saya anaknya Nabi, saya cucunya Nabi, saya cicitnya Nabi, saya kakaknya Nabi, saya adiknya Nabi. Nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Ya, nggak ada. Walikulin darajatu mimma amilu. Masing-masing dari kalian ya, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung amalnya. Waman bata'a bihi amalu lam yusyrik bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya nggak bisa ngejar. Ini demi membela nasab, demi membela orang yang mau diangkat pahlawan, kemudian ada yang nggak setuju, kemudian saling menyerukan untuk berperang. Ini kan konyol kaum muslimin ya. Konyol ya. Coba kita lihat video dari mereka yang mau perang ini kaum muslimin ya. Katanya sudah menentukan waktu ya, tanggal dan tempatnya sudah ditentukan ya, tinggal menunggu saja ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Kami Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi
kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang. Tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Pihak FPI Jakarta Selatan, sahabat semua, sudah menentukan lokasi dan tanggal perperangannya, teman-teman. Ditentukan di Lapangan Banteng pada tanggal 27 Juni tahun 2025. Sudah ditetapkan, teman-teman. Ditetapkan jamnya jam 1 siang, teman-teman. Lokasi perperangan antara mereka. Kalau kita saksikan, sahabatku semua, kita saksikan wajah-wajah mereka. Kita dapat saksikan bahwa wajah mereka ini adalah wajah pribumi sendiri, bukan wajah orang-orang keturunan Yaman. Jadi artinya, jika mereka ini adalah pribumi, maka akan terjadi perperangan antara sesama pribumi. Perperangan antara sesama umat Islam. Perperangan antara warga negara Indonesia. Na'udzubillah. Untuk terus membongkar palsuan nasab Ba'alawi. Demi menjaga kemuliaan. Dan kesucian nasab Rasulullah. Tentang masalah nasab ini, sahabatku semua, harus ditengahi oleh pihak ketiga, oleh pihak pemerintahan kita, teman-teman. Harus ada pihak yang ketiga yang menengahinya, yakninya dari pemerintahan kita. Kalau memungkinkan, dibawa ke ranah hukum, teman-teman, di hadapan hakim. Kalau hanya sekedar berdiskusi, sudah dilakukan. Kalau hanya sekedar tentang masalah tesis ilmiah, sudah dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin. Tetapi, teman-teman, ujung-ujungnya sampai juga kepada seperti ini. Sampai ke perperangan, teman-teman, tentang masalah nasab. Sampai perperangan dan kekacauan. Sampai adu fisik, teman-teman. Maka sebaiknya pihak ketiga dari pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia, untuk menengahinya. Ini bukan kasus main-main lagi, teman-teman. Ini berdampak kepada kekacauan, bahkan sampai perperangan saudara. Kita tidak mau sampai adanya pertumpahan darah karena hanya masalah nasab mereka ini, teman-teman. Ya, kalau kami sih melihat hal-hal yang seperti ini, kaum muslimin, ya tidak menanggapi secara serius lah ya. Karena kalau melihat perjalanan polemik nasab ini, ya terlihat hanya sebatas apa, kaum muslimin ya? Ya cuma terlihat sebatas saling lempar konten saja. Ya. Pihak Fuad Pleret, pihak Rizik Syihab, pihak Bahar Smith. Ya intinya pokoknya pihak Ba'alawi dan juga orang-orang penggugat Ba'alawi, ya nggak ada action sama sekali. Ya cuma saling tantang. Dari dulu cuma saling tantang. Ya. Nggak ada action sama sekali. Termasuk masalah debat di Robito Alawiyah itu kan nggak ada klimaksnya sama sekali. Sampai sekarang nggak ada klimaksnya. Ya samalah dengan tantangan-tantangan perang yang semacam ini, kaum muslimin. Ya lihat sajalah nanti. Ya katanya sudah ditentukan tanggalnya, tempatnya. Ya coba lihatlah. Kami yakin itu nggak akan terjadi, ya. Coba kita lanjut dulu videonya, kaum muslimin. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab. Yang telah memprovokasi dan memecah belah umat. Dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Dari masalah nasab sampai juga akhirnya diungkit kembali tentang kasusnya Habib Rizik Syihab pada beberapa tahun yang silam, tentang dugaan kasus mesumnya Habib Rizik Syihab ini dengan Firza Husain. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Kami PWI LS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan. Perangnya Rizik Syihab. Kapanpun, dimanapun. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, PWI LS Demak Bintoro. Ya, kita tunggu sajalah kaum muslimin ya, apakah memang akan terjadi peperangan antar mereka atau tidak. Kalau kami yakin tidak akan terjadi ini kaum muslimin ya.
Yang penting sekarang ini kaum muslimin, ya, bagaimana kita memberikan edukasi kepada keduanya, ya, kepada orang-orang yang pro dengan Ba'alawi dan juga yang kontra dengan Ba'alawi, tentang bagaimana akidah, bagaimana ibadah, bagaimana muamalah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jangan gampang termakan dengan dongengan-dongengan, ya, dari keduanya, karena keduanya ini ya sama kaum muslimin, sama pendongeng semua. Ya, coba lihat ya kelompoknya Ba'alawi. Ya, kalau mendongeng mereka bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ya, yang pihak orang-orang yang kontra, yang gugat nasab Ba'alawi sama. Puat Pleret, Muharrar mengaku juga seperti itu, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Kalau memang mereka sama-sama bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kan nggak mungkin Nabi Muhammad SAW membiarkan mereka yang sama-sama muslim perang. Itu kan aneh kaum muslimin. Ya, itu menunjukkan mereka ini sama-sama orang halu semua, para pendongeng, ya, orang-orang yang belangsak semua. Ya, jadi yang sekarang ini dibutuhkan adalah bagaimana memberikan edukasi kepada para mukibin, ya, baik mukibin Ba'alawi maupun mukibin Imaduddin CS, ya. Bagaimana memberikan edukasi kepada mereka tentang syariat Islam ini, ya. Memberikan edukasi mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan, ya, karena mereka banyak yang nggak ngerti kaum muslimin, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, ya, apa itu tahayul, apa itu khurafat. Mereka banyak yang nggak ngerti, ya, banyak yang nggak ngerti. Makanya harus digencarkan dakwah anti TBC, ya, anti tahayul, bid'ah, khurafat, itu harus digencarkan. Ya, karena mereka berdua kelompok yang mau berperang ini itu ahlul TBC semua. Kalau menyimak video-video pembesar-pembesar mereka ya sama semua, ya. Apalagi dulu sempat viral Gufron. Ya, sama kaum muslimin, sama Gufron, Puat Pleret, kemudian Muharrar, ya. Kalau Kiai Imad ya nggak tahu, ya. Belum pernah mendengar Pak Kiai Imad bercerita bahwa dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, ya. Tapi kalau yang lain jelas kaum muslimin, ya, jelas. Dan itu sekumpulan juga dengan Imad, ya. Jadi sambil kita memberikan edukasi kepada mereka, ya, sambil kita tunggu juga tanggal mainnya, ya, coba lihat saja apakah benar mereka mau perang atau tidak, ya. Kalau kami yakin tidak akan terjadi kaum muslimin, ya. Dan mudah-mudahan nggak terjadi, mudah-mudahan mereka tersadarkan dengan dakwah sunnah, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.